Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Mustika Putri dengan NIM 220171027. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar pengkajian kesusastraan dengan dosen pengampu Bu Yeni Hayati, SSM Hum, dengan judul materi Strukturalisme, Formalisme, dan Strukturalisme Genetik. Strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangun teoritis abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Menurut Hartoko 1986, menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangunan karya sastra yang bersangkutan. Strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif, dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan praktik. Abrams dalam Nurgiantoro 2010-37. Adapun kelemahan terbesar dari strukturalisme adalah sifatnya yang sinkronistis. Sebuah karya sastra dianggap sebagai sebuah dunia tersendiri yang terlepas dari dunia lain. Padahal, sebuah karya sastra adalah cerminan zamannya. Artinya, karya sastra yang dihasilkan seorang pengarang pada suatu kurun waktu tertentu merupakan gambaran dari kondisi kehidupan yang terdapat dalam kurun waktu tersebut. Aristoteles mengemukakan 4 konsep dasar teori struktural. Yang pertama, order, berarti urutan atau aturan. Urutan aksi harus teratur dan logis. Yang kedua, unity, berarti bahwa semua unsur dalam plot harus ada dan tidak bisa bertukar tempat tanpa mengacaukan keseluruhannya. Yang ketiga, complexity, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekompleksan karya harus cukup. Yang keempat, koheren, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi. Strukturalisme bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat mungkin hubungan semua anasir dan aspek karya sastra yang akan menghasilkan makna menyeluruh bersama. Selanjutnya, formalisme dan strukturalisme genetik. Selanjutnya itu formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma, Latin, yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisis karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, ritma, rima, akuistik atau bunyi, aliterasi, asonansi, dan sebagainya. Kata-kata formal dan bukan isi serta terbebasnya dari unsur luar seperti sejarah, biografi, konteks budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri atau juga disebut dengan otonom sebagai sebuah ilmu dan terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Teori formalisme bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut sehingga dapat menjalin keutuhan, bentuk, dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, dan oposisi. Pokok gagasan formalisme Rusia. Yang pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan perubahan bahan yang semula bersifat netral. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh S.J. Karlovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Yang kedua yaitu teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisir.
menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Jadi, struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Yang ketiga, analisis motif. Secara sangat umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Motif bebas secara potensial merupakan fokus seni karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. 4. Fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Jan Mukarovsky, seorang ahli strukturalisme Praha, memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak adalah karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Selanjutnya, strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen, maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Konsep dasar strukturalisme genetik yang pertama, fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan adalah segala hasil aktivitas manusia, baik verbal maupun fisik, yang berusaha dipahami oleh pengetahuan. Yang kedua, subjek kolektif. Fakta kemanusiaan merupakan hasil aktivitas manusia sebagai subjeknya. Dalam hal ini, subjek fakta kemanusiaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek individual dan subjek kolektif. Subjek individual merupakan subjek fakta individual, sedangkan subjek kolektif merupakan subjek fakta sosial atau historis. Yang ketiga, pandangan dunia. Menurut Goldman, pandangan dunia merupakan istilah yang cocok bagi kompleks menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama dengan kelompok-kelompok sosial tertentu yang mempertentangkan kelompok-kelompok sosial lainnya. 4. Strukturasi atau struktur karya sastra. Karya sastra yang besar merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif. Goldman mengemukakan dua pendapat mengenai karya sastra pada umumnya. Yang pertama, karya sastra merupakan ekspresi pandangan dunia secara imajiner. Yang kedua, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia, pengarang menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Dan yang kelima, dialektika, pemahaman, dan penjelasan. Goldman dalam memperoleh pengetahuan mengenai karya sastra yang mempunyai struktur dan arti, ia mengembangkan sebuah metode yang disebut dengan metode dialektik. Prinsip dasar dari metode dialektik adalah pengetahuannya mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.